5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar kan? Ya, hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik untuk kelas 2, tema 2, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kalian simak video yang akan Bapak tayangkan di sini ya. Mari kita belajar bersama-sama. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ayunan. Nah, untuk sekarang nih kita akan belajar lagi permainan apa yang ada di taman kota. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu mainan yang ada di taman kota, yaitu perosotan dan mandi bola ya adik-adik ya. Di situ banyak bola-bola di akhir perosotannya. Dengarkan cerita berikut ini. Judul ceritanya adalah bermain perosotan. Ada dua perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lainnya ada Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti juga tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempatnya muara dari perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, ini adalah salah satu permainan yang ada di taman kota, yaitu perosotan. Kita akan amati satu persatu dari benda-benda yang ada di tempat bermain tadi. Yang pertama adalah bola. Nah, di sini adik-adik bisa amati. Ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat. Warnanya macam-macam ya. Ada merah, kuning, ungu, hijau, pink ya, biru, orange dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda kedua yang akan kita amati adalah perosotan. Ciri-cirinya perosotan ini warnanya juga bermacam-macam. Kalau contoh dari Kak Citra ini warnanya biru. Mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, hijau, dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Nah, untuk perosotan ini banyak macamnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari papan. Kegunaannya itu untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Kalian bisa tambahkan ciri-ciri menurut kalian. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah jaring. Nah, ini ya jaring ini. Warnanya bermacam-macam juga. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau. Biasanya ini di tempat bermain itu untuk menjaga agar anak-anak tidak terjatuh. Terbuat dari tali. Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah tangga pada perosotan. Nah, tangga pada perosotan itu warnanya juga bermacam-macam, tergantung yang adik-adik amati.
terbuat dari besi yang kokoh. Bentuknya persegi panjang, ada tangganya ya untuk naik. Lalu kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan. Juga termasuk dalam benda padat. Itu adalah 4 benda yang kita amati di perosotan ya, yang Beni mainkan bersama teman-teman. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Ibu? Tanya Beni. Ini namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Jelas Bu Guru. Nah, biji saga ini bisa kalian gunakan untuk membuat kartu ucapan. Kartu ucapan seperti apa, Kak? Yuk kita lihat. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami dan tujukan untuk orang tuamu. Nah, ini terbuat dari biji-bijian pohon saga. Cara membuatnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas, kertasnya boleh kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Buatlah pola dulu di atas kertas karton berupa tulisan ya tadi ya, selamat ulang tahun Ibu misalnya. Buat dulu dengan pensil. Setelah itu tempelkan biji ke karton menggunakan lem mengikuti pola yang kalian buat. Keringkan bila sudah selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat karya seni dari bahan biji-bijian. Lalu cobalah kalian buat dan berikan kepada orang tua kalian. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Beni. Lalu Edo menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu, nah tadi anak tangganya jumlahnya 12, sedangkan perosotannya sendiri ada 2, maka pembagiannya 12 dibagi 2. Jadi masing-masing perosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6. Kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pembagian seperti ini, kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 kita ubah dalam pengurangan berulang sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. 12 dikurangi 2 itu 10. Berarti belum 0. Berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurangi 2 ada 8. 8 dikurangi 2 6. 6 dikurangi 2 4. 4 dikurangi 2 2. Lalu 2 dikurangi 2 0. Nah, di sini kita akan hitung karena sudah angka 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1 2 3 4 5 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita letakkan 6-nya di sini adik-adik. Ini baru 12 dibagi 2. Nah, sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3. Kita coret-coret nih di sini. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum 0 ya. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini jawabnya 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih. 12 dibagi 2 dibagi 3 jawabnya adalah 2. Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 dibagi 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya, yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3. Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. 15 dikurangi 3 adalah ya 12.
12 dikurangi 3? Ya, 9. 9 dikurangi 3? 6. 6 dikurangi 3? 3. 3 dikurangi 3? 0. Berarti di sini karena sudah hasil akhirnya 0, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 ini kita tuliskan di sini. Nah, 15 dibagi 3, 5. Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya, yaitu dibagi 5. Ayo adik-adik masih ingat? Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah ya 1. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Gambar yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah. Berarti ini yang harus dilakukan atau tidak? Ya, ini harus dilakukan, maka kita beri tanda centang. Berikutnya adalah mengantri saat membeli tiket di loket. Ya, ini harus kita lakukan. Nah, ini memetik bunga di taman bunga. Ini tidak boleh kita lakukan adik-adik karena ini akan merusak lingkungan. Lalu berikutnya adalah berjalan di tempat untuk khusus pejalan kaki. Ya, ini boleh kita lakukan. Menginjak-injak tanaman. Tidak boleh adik-adik. Lalu mencoret-coret patung di museum nih. Ini di tempat wisata juga nih. Boleh atau tidak adik-adik? Ini tidak boleh kita lakukan. Sekarang kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita beri tanda centang nih adik-adik pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan memberikan tanda silang untuk gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar yang pertama adalah membuang sampah sembarangan. Maka ini adalah kegiatan yang tidak boleh kita lakukan. Lalu kita mengejar-ngejar hewan nih adik-adik ya. Mungkin ini kucing yang mengambil makanan kita. Nah, kita tidak boleh seperti ini adik-adik. Ini tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh menyakiti hewan. Lalu membersihkan rumah. Ya, ini yang harus kita lakukan di rumah kita. Membaca sambil tidur adik-adik. Ini tidak boleh dilakukan. Menyirami tanaman boleh dilakukan. Merapikan buku di almari buku. Nah, ini yang harus kita lakukan di rumah. Bertengkar dengan adik kita. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Membantu ibu dan membantu ayah. Ini harus dilakukan. Itu adalah kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah.